Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Contohnya matahari, air, angin, tumbuh-tumbuhan, hewan, minyak bumi, dan lainnya. Ya, itu hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi sering kali kita gunakan untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Air kita gunakan untuk kita mandi, mencuci piring, dan lainnya. Begitu juga dengan bensin untuk mengisi bahan bakar mobil, serta tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan sering kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber daya alam dibagi menjadi 3. Sumber daya alam kekal, lalu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya matahari, angin, dan air. Cahaya matahari walaupun setiap hari kita gunakan, dia tidak akan pernah habis, nak. Meskipun kita gunakan setiap hari. Begitu juga dengan angin. Nah, jika ada suhu panas, jika terkena angin maka kita akan merasa lebih sejuk. Angin tidak akan pernah habis meskipun sehari-hari kita pakai. Begitu juga dengan air. Namun, meskipun air termasuk sumber daya alam kekal, namun kita harus bijaksana dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Jangan terlalu berlebihan menggunakan air. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya alam ini dapat terus-menerus dimanfaatkan, contohnya hewan dan tumbuhan. Setiap hari biasanya kita makan sayuran dan buah-buahan. Nah, jika kita sudah makan buah-buahan dan sayuran, maka buah-buahan dan sayuran tersebut akan habis karena sudah kita makan. Nah, bagaimana caranya agar buah-buahan dan sayuran ini dapat terus diperbaharui? Nah, dengan cara kita menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita beri dia air, kita beri pupuk, selalu kita rawat dan kita jaga. Lalu tumbuhan tersebut akan tumbuh besar. Ketika sudah tumbuh besar dan berbuah lebat, maka kita dapat memanennya. Ketika kita sudah panen, maka kita dapat memakannya kembali, nak. Maka tumbuh-tumbuhan itu tidak akan habis, bahkan akan bertambah banyak. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita makan daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Nah, makanan itu akan habis karena kita sudah makan. Bagaimana caranya kita dapat memperbaharui daging-daging yang sudah kita makan agar kita dapat makan kembali? Nah, dengan cara pengembangbiakan. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jika telurnya sudah menetas, maka akan lahirlah anak-anak ayam. Jika anak-anak ayam tersebut sudah lahir dan tumbuh dewasa, kemudian siap dipotong lalu dimasak. Nah, kita akan bisa makan lagi daging ayam tersebut, bahkan dalam jumlah lebih banyak. Begitu juga dengan sapi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak sapi tersebut akan tumbuh dewasa. Jika sudah dewasa, maka siap dipotong lalu
siap untuk dimasak. Kemudian kita bisa makan lagi daging sapi tersebut. Itulah contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi terdapat berbagai macamnya nak, seperti bensin, minyak tanah, solar, premium, dan lainnya. Nah, minyak tanah berguna untuk menyalakan kompor. Lalu bensin berguna untuk bahan bakar mobil. Kemudian batu bara berguna untuk bahan bakar pembangkit listrik. Nah, itu dia contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Maka dari itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, demikian penjelasan dari Ibu hari ini mengenai sumber daya alam. Kita harus rajin-rajin merawat dan menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan bijaksana dalam memanfaatkannya ya nak. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.